Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Olida, NIM E 2019-3140. Program Studi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester, yang tugasnya itu menanggapi 4 video presentasi dari teman-teman. Video ini ditujukan kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, kita langsung saja ke pembahasan video yang pertama. Di video pertama ini kita akan membahas tentang keseimbangan umum AD AS. Pengertian keseimbangan AS atau AD, analisis AD/AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Definisi penawaran agregat atau aggregate supply AS adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Pada perekonomian terbuka, penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah dengan barang dan jasa diimpor. Penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Kemudian definisi permintaan agregat atau aggregate demand atau AD adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kemudian yaitu perbedaan teori klasik dan teori Keynes. 1. Pandangan terhadap ekonomi. Teori Keynes merupakan teori yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Teori ini dipercaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Yang kedua yaitu pandangan tentang intervensi pemerintah. Keynesian atau pendukung teori Keynes mengatakan bahwa intervensi pemerintah sangat wajar dan diperlukan. Jika masyarakat tidak belanja, maka pemerintah harus turun tangan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat merangsang belanja masyarakat. Kemudian yaitu yang ketiga, perdagangan pada pasar. Pandangan pada pasar bebas dan harga. Keynesian percaya harga harus lebih terpaku pada suatu kisaran, dan pemerintah harus berusaha menjaga stabilitas harga tersebut. Mereka ingin melihat pemerintah mempengaruhi masyarakat dan perusahaan untuk menjaga harga dalam kisaran yang ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu pandangan terhadap pengangguran dan inflasi. Keynesian menyukai keterlibatan pemerintah dan lebih peduli jumlah orang yang memiliki pekerjaan daripada inflasi. Mereka melihat peran pekerja dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan yang dimilikinya dapat berkontribusi dalam masyarakat. Keynesian tidak khawatir tentang biaya barang atau daya beli mata uang. Yang kelima yaitu pandangan pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Perbedaan utama antara teori Keynes dan teori klasik adalah bagaimana memprediksi dan memperlakukan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keynesian fokus pada masalah jangka pendek. Mereka melihat masalah-masalah ini sebagai kekhawatiran mendesak yang harus dihadapi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perkembangan analisis AD/AS. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Teori makroekonomi Keynesian atau Keynesian Macroeconomics secara kasarnya pandangan tersebut meliputi 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu
waktu atau tahun tertentu. Dinamakan demikian karena analisisnya belum memperhatikan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu efek dari perubahan suku bunga. Yang kedua yaitu efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian poin yang kedua yaitu peranan uang dan suku bunga. Aspek kedua dari analisis makroekonomi yang didasarkan kepada teori Keynes menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian yaitu peranan kebijakan pemerintah. Menurut pendekatan makroekonomi Keynesian, kebijakan pemerintah atau kebijakan penstabilan perekonomian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua kelemahan penting analisis Keynesian. Dua kelemahan penting dari analisis Keynesian yaitu yang pertama analisis Keynesian. Analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Kemudian yaitu yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Kemudian yaitu kurva permintaan AD. Kurva AD didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat. Yaitu yang pertama, sifat utama kurva AD. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas dan kanan ke bawah. Sifat kurva AD menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama yaitu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua yaitu tingkat harga, suku bunga, dan juga investasi. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan berikut. Yang pertama yaitu harga naik menyebabkan suku bunga naik. Kemudian suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Kemudian investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. Kemudian yaitu tingkat harga ekspor dan impor. Berdasarkan sifat ini dapat disimpulkan kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real. Kemudian yaitu kurva penawaran AS. Kurva AS adalah suatu kurva yang menggambarkan perbedaan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan di sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kemudian yaitu ciri-ciri kurva A. Yang pertama yaitu pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva AS relatif landai. Yang kedua yaitu tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Dari titik B hingga titik C, yaitu tidak pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Kemudian yaitu sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS, keadaannya semakin tegak. Kemudian yaitu keseimbangan AD AS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis AD atau AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi. Yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, dalam analisis AD/AS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya.
Kemudian perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak Y dan pada P. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Kemudian yaitu penyebab perubahan keseimbangan. Yang pertama yaitu efek perubahan kurva AD, yang kedua efek perubahan kurva AS. Kemudian ke pembahasan video yang kedua yaitu yang berjudul Ekonomi Terbuka Makroekonomi Islam. Pengertian ekonomi terbuka suatu perekonomian atau negara yang perekonomiannya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional. Disebut dengan perekonomian terbuka atau open economy. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan juga impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri dari atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan juga identik. Kemudian yaitu sektor perusahaan atau frame sector yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan juga jasa. Kemudian yaitu yang ketiga sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan juga perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu sektor luar negeri atau foreign sector, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan juga impor. Kemudian yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri maksudnya. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga. Hubungan yang pertama, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual sumber daya SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Yang kedua yaitu dengan hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan juga rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah atau berupa hasil dari pajak. Kemudian yaitu hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Kemudian yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan juga jasa. Kemudian yaitu hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yaitu hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Kemudian yaitu hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Kemudian yaitu pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Yang pertama dengan hubungan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Kemudian yang kedua itu hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Kemudian negara-negara lain, hubungan dengan rumah tangga.
Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Kemudian yaitu perekonomian terbuka ekspor impor. Yang pertama yaitu ekspor atau bisa dilambangkan dengan X. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan dalam negeri. Kemudian yaitu impor atau bisa dilambangkan dengan M. Dasar analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Kemudian yang ketiga yaitu perekonomian terbuka atau ekspor impor atau kurs. Dalam menganalisa suatu perekonomian dikenal dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Kemudian yaitu perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada para pelakunya, khususnya produsen dan konsumen. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor dan perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Kemudian yang kedua yaitu penghematan biaya. Alasan kedua adalah timbulnya increasing rate to scale atau penurunan tiga biaya pada skala produksi yang besar. Kemudian yang keempat adalah perbedaan selera. Yang kelima yaitu prinsip keunggulan. Yang kelima yaitu prinsip keunggulan komparatif atau comparative advantage. Selanjutnya di video ketiga saya akan membahas yang berjudul pengantar ekonomi makro Islam. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengertian ekonomi. Kita seringkali mendengar kata ekonomi dan sering membacanya di buku. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos dan nomos. Eikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya suatu tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi apabila digabungkan dan disimpulkan, ekonomi artinya pengelolaan rumah tangga seperti halnya dalam pengelolaan pada sistem administrasi. Adapun pembagian ekonomi ada tiga, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif atau ilmu yang membahas secara apa adanya tentang kehidupan perekonomian berdasarkan kondisi suatu daerah pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan perekonomian suatu rumah tangga produksi. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi teori. Ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang timbul akibat ulah manusia dalam usahanya. Adapun ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini sering mendapatkan perhatian besar daripada teori ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang bermacam-macam. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Teori ekonomi makro merupakan suatu bagian dari ilmu ekonomi yang membahas tentang ekonomi secara menyeluruh. Kemudian yaitu perbedaan ekonomi makro dan juga perbedaan ekonomi mikro. Ekonomi makro dan ekonomi mikro sebenarnya suatu elemen yang sama, tetapi dari cara pandang yang sangat berbeda. Dalam menganalisis suatu perekonomian harus mengetahui bagian-bagian kecil dari kegiatan ekonomi tersebut agar memudahkan kita untuk menganalisisnya dengan baik. Bahwasanya perbedaan ekonomi makro dan mikro terletak dari sifat pada penekanan dan penyajiannya. Kemudian yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi makro Islam adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kebijakan suatu ekonomi secara makro, seperti pengelolaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam membahas suatu ekonomi Islam,
Ada banyak sekali pengertian yang benar-benar harus kita pahami. Misalkan, suatu ekonomi Islam itu berpegang teguh kepada ajaran akidah Islam, yang dimana bersumber dari syariatnya. Ada juga beberapa pendapat para ahli ekonomi tentang ekonomi makro Islam, yaitu sebagai berikut. Saya akan mengambil dari pengertian M. Akram Khan, yang mengemukakan ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan untuk membahagiakan hidup manusia dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas bekerja sama dan berpartisipasi. Definisi yang telah dikemukakan oleh M. Akram Khan memberikan kebahagiaan hidup dunia dan juga akhirat. Kemudian yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan makro konvensional. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumah tangga, kemudian produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat adalah lembaga keuangan, yang kelima adalah negara lainnya. Nah, kegiatan dari kelima pengelompokan tersebut ada kaitannya dengan keempat pasar di atas, yaitu akan dijelaskan tentang perbedaan ekonomi makro Islam dan makro konvensional. Kegiatan kelompok rumah tangga. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam ekonomi makro, Islam belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan jenis-jenis pekerjaan yang dijual. Dalam sistem ekonomi syariah, mereka mendapatkan bagi hasil. Dalam ekonomi Islam, belanja atau mengkonsumsi terikat dengan kehalalan barang atau jasa, pasar atau barang atau jasa, atau konsumen. Kemudian yaitu kelompok perusahaan. Kelompok produsen melakukan kegiatan berikut. Yang pertama yaitu dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan yang sesuai dengan syariah atau mudharabah atau musyarakah dan sistem bagi hasil. Dalam ekonomi Islam, selain pajak perusahaan juga dikenai pembayaran zakat perusahaan. Kemudian yaitu kelompok pemerintah. Kelompok pemerintah melakukan kegiatannya berupa dalam ekonomi Islam, pinjaman adalah pembiayaan yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari riba. Sedangkan dalam konvensional, meminjam uang dari luar negeri. Yang kemudian kelompok lembaga lainnya. Kelompok lembaga keuangan meliputi semua bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan mereka berupa yang pertama yaitu dalam ekonomi Islam, kredit berarti pembayaran secara syariah dan bebas riba. Sedangkan dalam konvensional, menyediakan kredit dan uang giral. Kemudian yaitu kelompok negara-negara lainnya. Yang pertama yaitu dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan satu segalanya. Sedangkan dalam konvensional menyediakan kebutuhan barang impor atau sebagai supplier di pasar barang. Kemudian yang kedua yaitu dalam ekonomi Islam, pembiayaan secara syariah dan bebas riba. Sedangkan dalam konvensional menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Ya, kemudian fikih zakat. Zakat secara bahasa suci tumbuh berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sedekah yang diwajibkan dalam agama Islam terhadap harta yang kita miliki agar diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di antara dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua investasi, kemudian yang ketiga lapangan kerja, yang keempat pertumbuhan ekonomi, yang kelima kesenjangan sosial. Adanya hukum membayar zakat ialah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat. Selain ibadah wajib zakat juga merupakan kegiatan bakti sosial yang
bakti sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Kemudian pembahasan video yang terakhir atau yang keempat, kita membahas tentang institusi keuangan publik. Pengertian keuangan publik. Keuangan publik dalam definisi tradisional adalah berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan juga pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi finansial merupakan 3 divisi utama dari fungsi-fungsi utama tersebut. Dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat Muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diteruskan oleh para sahabat atau bisa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuannya dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian yaitu instrumen pembiayaan publik. Maka terdapat beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik. Yang pertama yaitu zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi tiap muslim yang telah memenuhi haul dan nisab. Syarat-syaratnya itu adalah nisab, haul, dan kadarnya. Kemudian yaitu aset dan perusahaan negara. Di samping negara mendapat penerimaan berupa zakat yang bisa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fa'i. Kemudian adalah kharaj. Kharaj atau bisa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, kharaj dibagi menjadi 2, yaitu proporsional dan tetap. Kemudian yaitu jizyah. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim atau non-muslim dari rasa aman. Kemudian yang kelima yaitu usyur. Merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim. Yang keenam yaitu wakaf dalam hukum Islam. Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama atau zatnya kepada seorang atau nazir baik berupa perorangan maupun lembaga dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yaitu prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Dalam hal ini, maka dapat diambil kesimpulan beberapa prinsip yang harus ditanam dalam seorang pelaku ekonomi muslim yang akan menjadi dasar dari segala perilaku ekonomi yang islami. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu prinsip keimanan, nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang meningkat. Kemudian yang kedua, prinsip dapat dipercaya atau sidik. Sidik itu artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang sangat mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab atau amanah. Amanah berarti benar-benar boleh dipercaya. Prinsip transparasi atau menyampaikan atau tablik. Sifat tablik atau yang menyampaikan harus memiliki setiap pemegang kebijakan publik. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kemampuan atau kecerdasan atau fatona. Arti dalam fatona adalah cerdas. Mustahil bagi seorang pemimpin mempunyai sifat bodoh. Institusi keuangan Islam kontemporer, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan. Memberikan kredit, menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan juga yang lainnya. Kemudian yaitu prinsip operasi. Lembaga keuangan syariah, kemudian yang kedua yaitu keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan. Kemudian tiga yaitu kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama.
Kemudian yang keempat, transparansi. Dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka. Yang kelima yaitu universal, yaitu prinsip yang dimana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Kemudian yaitu jenis-jenis dalam syariah. Yang pertama yaitu al-wadiah. Al-wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Kemudian yang ketiga yaitu al-musyarakah. Dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Kemudian yang keempat yaitu al-murabahah. Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima yaitu al-muzaro'ah. Nah, akad muzaro'ah biasa digunakan dalam bidang pertanian. Yang keenam yaitu al-musyakoh. Sistem kerjasama dengan akad musyakoh merupakan bentuk yang lebih sederhana. Yang ketujuh yaitu bai as-salam, merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek. Kemudian yaitu perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya. Fungsi perbankan syariah yang pertama yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi. Kemudian fungsi bank syariah sebagai investasi. Yang ketiga yaitu fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan. Kemudian fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Kemudian yang kelima, peran perbankan syariah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia. Usaha dalam bentuk tahunan atau bisa disebut dengan mudharabah dan giro atau wadiah, serta menyalurkannya kepada sektor real yang membutuhkannya. Kemudian yaitu kelompok perusahaan. Kelompok produsen melakukan kegiatan berikut. Yang pertama yaitu dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan yang sesuai dengan syariah atau mudharabah atau musyarakah dan sistem bagi hasil. Dalam ekonomi Islam, selain pajak perusahaan juga dikenai pembayaran zakat perusahaan. Kemudian yaitu kelompok pemerintah. Kelompok pemerintah melakukan kegiatannya berupa dalam ekonomi Islam, pinjaman adalah pembiayaan yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari riba. Sedangkan dalam konvensional meminjam uang dari luar negeri, yang kemudian kelompok lembaga lainnya, kelompok lembaga keuangan meliputi semua bank-bank dan lembaga keuangan lainnya kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan mereka berupa yang pertama yaitu dalam ekonomi Islam, kredit berarti pembayaran secara syariah dan bebas riba. Sedangkan dalam konvensional menyediakan kredit dan uang giral. Kemudian yaitu institusi keuangan non-bank syariah. Lembaga keuangan bukan bank syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Namun berlandaskan pada prinsip syariah atau dalam prinsip Al-Quran dan Al-Hadis, macam-macam lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Baitul Ma'al wat Tamil dari Koperasi Pondok Pesantren. Kemudian asuransi syariah atau takaful takaful. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana syariah, yang keempat pasar modal syariah, yang kelima pegadaian syariah atau ran,
Yang keenam yaitu lembaga Ziswaf. Jadi cukup begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan 4 video untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.